Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Hero Delpana 09, channel suka-suka berbagi. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman kisah nyata waktu saya menjalani hukum pidana di salah satu LP di Bogor. Dan LP ini sangat terkenal. Ini bukan LP sebenarnya, dia rutan kelas 2 gitu. Dulu saya masuk ke situ tahun 2007. Sekarang sudah tahun 2023 ya kan. Nah, jadi kalau dulu mungkin beringas, ganas, sistem aturannya yang kacau balau lah, karena LP ini dikenal dengan julukan LP dolar. Kenapa disebut LP dolar? Semua apa-apa harus bayar. Tidur kita bayar, mau makan enak kita harus bayar, pokoknya semua hal harus bayar gitu. Kalau bahasa napinya tuh 86. Nah, pokoknya semua serba duit. Dan saya pikir saya kan menceritakan kisah waktu saya di dalam gitu tentang LP ini kan, disebut LP dolar ini di waktu tahun 2007. Sekarang sudah tahun 2023. Nah, saya pikir itu udah masa lalu gitu kan, karena kan wajar lah, dulu waktu tahun segitu LP-nya cuma satu gitu, karena mungkin karena keadaan memang tempatnya padat penuh. Jadi adalah sistem jual beli kamar, sistem pemerasan terhadap sesama tahanan di dalam gitu kan. Ternyata sekarang kan udah 2023 dan LP-nya pun udah bukan satu itu aja, ada dua. Di Pondok Rajek pun udah ada juga. Tapi di video saya ini ada yang komen, katanya sampai saat ini sistemnya tuh masih kayak gitu, semua apa-apa serba duit. Nah, jadi di situ ya saya ternyata merasa sangat miris juga lah kan, namanya saya pernah mengalami sendiri gitu kan di dalam Padang itu dulu kayak gimana gitu, tapi sekarang udah tahun 2023 masih kayak gitu kan. Oke lah, seperti apa video lengkapnya saya akan buka semua tentang julukan LP dolar ini. Jadi buat teman-teman ya, semoga bisa diambil pelajarannya, dibuang yang negatifnya, diambil yang bagusnya ya, untuk Oke teman-teman, kita langsung ke inti ceritanya aja ya. Jadi kali ini saya mau ya bercerita pengalaman kisah nyata lah kan, Paledang di tahun 2007. Jadi sewilayah Kabupaten Bogor kayak Cibinong, Citerep, Cilengsi, terus lagi belum Bogor kotanya, Ciomas ya kan, terus pokoknya wilayah Bogor Tengah, Bogor Timur, Bogor Barat ya kan, itu wilayahnya cuman dari sekian Kabupaten Bogor segitu luasnya, LP-nya cuma satu. Nah, kalau Polres, Polsek banyak, Polres Bogor, Polres Cibinong, Polsek Cilengsi, wilayahnya tempat ininya banyak lah kan, kantor-kantor polisinya, tempat tahanan. Berarti cuman LP-nya itu cuman satu, cuman LP Bogor aja. Ya disebutnya pun bukan LP, rutan gitu. Dia cuman rutan aja, itu satu rutan Paledang itu. Jadi dengan kapasitas jumlah seluruhnya itu maksimal dia bisa menampung 700-an. Dulu waktu saya tahun 2007 dihuni sampai 2000 lebih. Nah, mungkin karena hal itu jadi dimanfaatkan sama segelintir oknum, sistem jual beli kamar. Orang tidur harus bayar, kalau nggak bayar tidurnya jongkok.
Kalau mau enak tidurnya rebahan harus bayar. Jadi lebih-lebih dari kontrakan. Lapak tidur dia harus, misalkan untuk pas satu badan itu harganya dulu di sekitaran 700-an lah, 700 600 gitu. Itu bayar kita beli lapaknya. Nanti uang bulanannya lagi, per bulannya harus bayar berapa gitu. Jadi udah kayak ngontrak, kita beli lapak terus bayar per bulanannya ada, bayar mingguannya ada, pokoknya nggak berhenti-berhenti itu. Makanya kalau dulu ya orang masuk rutan ini atau LP ini yang banyak duitnya bisa habis, bisa jual ini jual itu, karena memang sistemnya semua apa-apa duit. Tidur pakai duit, mau apapun itu semua harus pakai duit. Sistem jual beli kamar. Saya ngalamin di situ pada tahun 2007 dari Polres Cibinong 2 bulan. Baru lanjut ke Rutan Paledang menjadi tahanan jaksa di karantina. Itu masuk pun saya kaget. Di kamar karantina ini dia ada 3 kamar penampungan gitu kan, karantina. Itu satu kamar misalkan kapasitasnya cuma 67 orang gitu, karantina itu kan dia kamarnya besar, itu kapasitas 67 orang atau berapa orang, isinya sampai 200 lebih. Itu pokoknya udah kayak kandang ayam penuh itu. Jadi saya masuk itu di depan teralis pintu itu ya udah di itu orang tuh udah pada jongkok semua. Sampai kita mau makan ini mau ketemu kepala, ini kita megang nasi, tempat nasi kan, ini kepala orang. Jadi kita mau makan tuh harus ininya di atas, saking penuhnya padatnya. Dan sistemnya kita nanti di press sama KM, pokoknya nanti masuk karantina kamar kita akan panggil tuh sama KM. KM itu kepala kamar. KM tuh akan meminta uang kepada kita dan dia akan menyuruh kita untuk menelpon keluarga, nanti kita ditanya nomor telepon orang tua atau saudara kita, yang pokoknya orang yang bisa dihubungi di luar sana, nanti akan ditelepon dan nanti akan dimintain uang. Kalau misalkan, jadi CKM ini akan telepon nih sama orang di rumah kan, kalau misalkan saudara atau siapapun yang ada dalam ini atau keluarganya, kalau misalkan dia mau baik-baik aja, dia hidupnya mau tenang, mau nyaman di dalam, harus bayar sekian per bulan, sekian. Ya namanya kalau misalkan orang tua nggak mau anaknya gimana-gimana, otomatis dia mengorbankan lah, udah bayar. Terus yang parahnya lagi itu kalau misalkan kita dibesuk sama keluarga kita, namanya orang di rumah yang udah sebulan bahkan udah bertahun belum nggak pernah ketemu kan, namanya ketemu dia kan bawain makanan tuh, makanan inilah kesukaan dia, makanan apa kesukaan dia bawain. Itu nanti udah sampai kamar nggak bakal dia makan, nggak bakal kemakan, semua diambil sama sama KM itu. KM yang makan, bener, KM yang makan. Udah kita tidur bayar, kita dibesuk keluarga, dikasih makanan sama keluarga, itu semua diambil, kita nggak dikasih apa-apa. Kita cuman makan yang pas ketemu sama keluarga kita aja. Kalau kita semua udah bawa ke kamar itu kita nggak bakal makan itu semua diambil. Makanya julukannya tuh banyak bermacam-macam. Ada yang bilang LP dolar, ada yang bilang neraka ketujuh.
Itu saya masuk tahun 2007, masuk ke kamar karantina, dipanggil, ditanya ada nama keluarga, saya bilang ada, tapi saya nggak tahu nomornya, saya nggak pernah inget-inget nomor, karena kan nomornya kan di HP semua kan, jadi nggak inget lah saya bilang. Jadi cuma saya bilang ya saya pasang badan aja gitu, karena kan waktu di Polres udah ketemu sama orang yang pernah masuk ke Padang nih, jadi bilangnya kalau misalkan kita ada uang bilang ada uang, tapi kalau misalkan kita nggak ada uang, cuman ibarat cuman nanggung, udah mendingan bilang nggak ada uang aja, pelak aja gitu, pasrah aja gitu kan, daripada nanti kita bayar terus macet di tengah, kita nggak bakal dapat apa-apa. Bener, kayak kita nih beli lapak, kita lapak tidur bayar nih sebulan, nanti pas udah kita kita kan beli lapak kan, terus tiap bulannya kan kita bayar nih, bayar iuran bulanannya tuh. Nah nanti misalkan bulan ini telat nih nggak bayar, itu kita diturunkan, lapak kita dijual lagi ke orang yang nanti yang baru datang lagi. Itulah sistemnya, boroknya tuh kayak gitu. Dan kenapa napi itu kayak gitu, kenapa KM itu kayak gitu, ya mungkin karena petugasnya juga, nggak mungkin petugas nggak tahu kan. Nah, kenapa dia ada sistem jual beli kamar, jadi kalau kayak orang di sana nggak perlu orang ini mafia, nggak perlu orang ini preman, nggak perlu orang ini jagoan, nggak perlu, cukup dia bawa duit, punya modal, beli kamar. Nah, kamar ini nanti di karantina tuh dijual, kita beli nih, kita jadi bosnya di situ. Nanti kena rekrut, gaji booster, ngambil booster itu tukang pukul lah, bodyguard kita yang nanti bagian ngepresnya. Nah, misalkan booster berapa orang, tukang pukul kita nih. Habis itu kita sewa bayar korpe itu pembantu kamar, yang tukang bersih yang nyapu, yang pokoknya yang ngurus kita di dalam. Ya itu napi semua, boosternya pun napi, korpe ya napi. Nah, itu yang bayar nanti Palkam. Dia beli kamar tuh sama petugas, nggak mungkin sama pemerintah kan, jelas kan petugasnya yang di situ dia beli. Nggak tahu lah saya berapa harga kamar itu, yang jelas sistemnya kayak begitu. Nah, terus nanti setiap nanti ada operan kiriman dari Polsek, misalkan dari Polsek Cibinong, atau dari Polsek Citerep, atau dari Polsek Cilengsi, atau dari Polsek Bogor Kota. Nah, itu nanti kan di Padang tuh ada tiga kamar karantina. Itu 3 KM itu kamar yang paling mahal tuh kamar karantina, karena kan dia kamar penitipan kan, orang tiap hari masuk kan. Kalau kamar-kamar lain kan kamar tahan yang udah diponis gitu. Nah, jadi nanti ada kiriman, itu akan dipanggil KM ini, dipanggil 3 orang ini sama KPLP. Saya di tahun 2007 nggak tahu KPLP nya siapa, itu lupa lagi lah, yang jelas dia yang pernah mukulin saya karena nyari pelor kan. Saya udah ada cerita juga kan di YouTube tuh, bawa pelor kita tuh sampai ditelan. Nah, itulah karena dia nggak dapat, badan kita habis dipukulin. Nah, nanti kalau ada kiriman baru dari Polsek atau dari Polres, pokoknya kiriman ke LP itu, KM karantina itu dipanggil. Nah, kan di situ kan ada datanya, biodata dari napi yang dioper ke urutan ini kan, dia ada datanya kan. Oh ini kasusnya ini, latar belakang orang ini, oh ini orang kaya nih, oh ini orang yang sedang aja, oh ini orang anak hilang lah gitu, yang nggak jelas gitu. Itu ada harganya, bukannya kita nanti dimasukin ke sini itu enggak. Sistemnya dijual beli, benar jual beli. Saya kalau ingat masa itu ya emosi saya. Cuman kalau dulu mana kita bisa melawan kan, yang ada kita mati. Benar jual beli, nanti ada tahanan masuk itu dihargain. Kalau yang orang, oh orang ini nih orang kaya nih, latar belakangnya dia orang kaya nih, kasusnya ini bos ini,
itu harganya. Nanti orang ini kayak dilelang gitu. Nah, misalkan Palkam KM karantina yang ini, yang nomor 1 dia berani harga sekian, nanti yang KM nomor 2 dia berani harga sekian, yang paling tinggi bayar, nah itulah yang masuk. Ya, orang ini nanti dibawa ke kamar dia yang beli, jadi beli per kepala. Kalau yang sedang-sedang aja nanti harganya berapa. Tetapi kalau yang nggak jelas, kayak saya dulu kan nggak jelas tuh kan, anak hilang lah, itu cuma dihargain satu kepala tuh 100.000. Ya nasib-nasiban lah, 100.000 itu kan masukin, cair nggak cair ya itulah lantak lah situ mungkin kan pikirnya. Ya kayak gitu, nanti udah dibawa ke kamar, dipres. Nah, kamu dimasukin kamar sini, ditarik, saya bayar petugas itu sekian juta atau sekian ratus gitu, itu minta ganti. Nah, belum nanti kita dikasih nih, mau enak nih, dikasih lapak tempat tidurnya, mau lebarnya berapa meter, mau 1 meter, mau 2 meter, dikasih kasur. Nah, makannya mau makan apa, itu ada uang makannya. Jadi kita nggak makan nasi jatah gitu kalau orang yang berduit. Nanti dianterin catering, dia mau pas sore mau makan sop ikan, apa sop ayam atau ikan bakar, mau ayam bakar, gampang bisa diatur, yang penting duit. Ya nggak ada duit mah babak belur. Saya dulu 4 hari 4 malam disiksanya, bener. Karena orang ini kan dia mampu nggak bertahan nih, supaya kita nih mau menghubungi keluarga kita gitu, kita minta tolong untuk mengirimkan uang. Nah, kalau misalkan udah berapa malam kita disiksa masih kita nggak ngaku apa, nggak ngomong juga, nggak ngehubung keluarga, memang bener nggak ada, mau gimana. Ya saya pasrah aja kan, ya saya bicara apa adanya. Ya saya bilang nomor keluarga ada, cuman saya nggak ingat, nggak tahu gitu. Ya dipukulin saya 4 hari 4 malam itu saya dipukulin. Pokoknya nanti asal jam 9 dipanggil sama korpe tuh. Itu muka korpenya saya masih ingat tuh. Dipanggil ke kamar mandi, pokoknya dipukulin tuh, apa ada ya, apa aja yang ada di kamar mandi itu, mau selang kek, mau gayung kek, mau cadong. Tahu cadong? Kalau orang-orang napi itu tahu cadong tuh. Nah, cadong zaman dulu, zaman mungkin cadong lama itu ya, cadongnya ini bahannya besi apa aluminium itu nggak tahu saya, itu dipukulin. Kalau sekarang kan kayak kayak apa namanya, plastik itu kan tempat makan kayak anak-anak TK itu. Tapi yang kalau yang di kamar mandi itu saya lihat itu tempat makannya tempat dari besi apa dari kaleng lah, itu yang dihantemin ke kepala kita. Ada selang, ada gayung, itu yang dihantemin, ember itu yang dihantemin. Dipukulin saya sama korpel itu 4 hari 4 malam. Dia mukul cuma bagian badan aja, kalau muka nggak dipukul kita. Karena kan kalau muka kalau dipukul kan pasti apa kelihatan kan bak belur gitu. Nah, tapi kalau badan kan nggak kelihatan pakai baju. Itu kita habis dipukulin itu selama 1 minggu nggak boleh keluar kamar, harus diam di kamar, nggak boleh keluar, nggak boleh bergaul gitu, harus diam di kamar. Nanti kalau udah disiksa 4 hari 4 malam, kadang 1 minggu lebih nggak keluar juga duit itu memang benar-benar nggak ada, mau gimana lagi ya kan. Nah, yang nyeseknya lagi, dulu pernah bapak saya datang besuk, dia bawa uang 700.000, bawa makanan, ya bukan memikirkan oh ini makanan kesukaan dia biar makan. Ya saya makan yang pas waktu di tempat besuk itu aja. Kalau udah ke kamar nggak makan kita, diambil semuanya, uang diambil, makanan semua itu diperiksa. Kalau kita bilang nggak dikasih uang, ya orang itu nggak bakal percaya. Misalkan kita titip ini sama teman kita gitu, itu diintai kita. Misalkan kita bilangnya kita nggak dikasih uang, terus kita jajan nih di warung atau apa gitu, bawa masuk kamar babak belur, oh situ jajan tuh beli ini. Nah, berarti kita ngumpetin uang, tambah babak belur. Itulah boroknya Pak Ledang tuh. Dan tadi ada yang komen katanya sistemnya masih kayak gitu sampai sekarang.
ditelepon disuruh transfer uang. Oh ya, orang keluarganya di rumah tambah sedih ya kan. Kalau orang kaya nggak masalah, mungkin orang banyak. Kalau orang susah, udah mah lagi susah di dalam penjara, orang tuanya telepon. Gimana kalau orang tuanya yang punya penyakit jantungan, anak di dalam disiksa, sudah kirim uang, kalau nggak dikirim uang nanti saya siksa. Nah, kalau orang tuanya jantungan mati, gimana coba? Ibaratnya kita ini udah senasib, udah sepenanggungan lah. Jadi gimana ya Padang nih, jadi dia ngepresnya tuh kayak kenapi lagi, beda sama LP-LP lain. LP-LP lain loh, jadi polisi gadungan, jadi TNI gadungan, nyari duit online dia. Pak Ledang ngepres teman satu kamarnya, senasib sepenanggungannya, dipres sama dia. Saya dulu di Paledang 8 bulan. Habis di Paledang, karena hukuman saya di atas 5 tahun, saya dipindahkan ke Cirebon. Sesudah Cirebon jauh beda lah. Cirebon nggak ada sistem beli jual beli kamar, nggak ada sistem jual beli napi, nggak ada apa-apa, duit itu duit nggak ada. Tidur mau di mana pilih, mau terlentang kayak mau gimana, nggak ada sistem bayar-bayar. Cuman Paledang itu yang paling parah. Iya, pemeres bersama napi. Orang udah susah, tambah dibikin susah. Orang sama-sama napi. Ini kalau nggak viral, nggak diberantas itu. Ya, saya masih heran gitu kan. Dari tahun 2007 saya masuk, sekarang udah 2023 masih kayak gitu. Apa nggak kebacot gitu? Oke lah, ya, mungkin kita ini orang jahat, orang bajingan. Tapi kan kalau namanya lagi dalam ini sama-sama senasib sepenanggungan gitu kan. Harusnya harus saling mengerti. Ya gimana orang nggak jadi baik, apa nggak jadi lebih baik kalau di dalamnya aja sistemnya tambah ngerusak moral gitu kan, sistem korupsinya kayak gitu. Ya itu pun karena petugas-petugas juga yang masih berlakukan sistem kayak gitu. Kalau memang benar masih sekarang